kami memang sebagai guru, sebagai dosen diberikan kewajiban, salah satunya yaitu memberikan pengarahan atau pengabdian kepada masyarakat dengan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Untuk membuat suasana yang semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, yes! Terima kasih atas kerjasamanya yang senantiasa melibatkan SDN Sultan 09 sebagai mitra kerja, sehingga untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengabdian masyarakat, bagaimana menjaga diri kita, ya, wabil khusus untuk yang wanita atau perempuan, sehingga nanti kita bisa memposisikan kita, ya, untuk menghargai diri kita sendiri dan juga tentu akan menghargai kepada orang lain. Ciri-cirinya, nah ini kalau adanya kejahatan, ya, apalagi berupa fisik, itu ada ciri-cirinya. Biasanya adanya luka lebam, ya. Kalau memang ini kejahatan fisik, ya, adanya kemudian bekas menderita, ya, kemudian adanya berat badan berkurang. Biasanya itu kan karena anak-anak kalau yang diperlakukan adanya kejahatan seperti ini, mengurangi nafsu makan, dan biasanya tidak mau bicara. Jadi rasa karena ada rasa apa? Malu, ya kan? Biasanya rasa malu apalagi kepada orang tua, gitu ya. Nah ini ada peran orang tua, ya, ini paling utama, ya, karena anak-anak ini dalam lingkungan orang tua harus kita awasi. Apalagi sekarang masa apa? Masa gadget, handphone, itu juga HP itu harus diperiksa kita orang tua, ya. Karena mungkin anak-anak sekarang mau bebas, ya, tapi sekarang ada bisa teknologi yang bisa mengunci supaya HP atau yang membantu family. Jadi kita bisa hidupkan pada saat waktu dia, dan kita bisa tahu apa yang dia buka, atau bisa kita matikan. Itu kita bisa nanti kita apa namanya kita terapkan. Kemudian peran guru, nah, di sini guru memberikan edukasi, ya, edukasi kepada siswanya. Kemudian kita di sini juga ada konseling, ya Bu, ya. Masalah sih ada BP, ya Bu, ada BP. Jadi kalau anak-anak ini ada masalah, kan masalah itu kadang timbul dari keluarga. Ya, misalkan keluarga yang bercerai, ada misalkan namanya orang tua, ada yang berantem dan anak-anak itu menikah, gitu ya. Kadang itu menjadi maaf. Dan biasanya kelihatan anak itu suka sendiri, diam, gitu ya. Jadi tidak bisa bergaul sama anak-anak yang lain, tidak menyendiri. Karena mungkin ada masalah dalam keluarganya. Jadi kejahatan seksual itu bukan hanya di wanita. Yang kalian kelas 5 ini udah masa puber, yang entah itu laki-laki, entah itu wanita atau anak-anak yang perempuan, ya. Jadi harus jaga diri. Kalau kita di sekolah sudah bagus, berkerudung, berjilbab, kemudian juga tangannya tangannya panjang, kemudian celananya juga lengan panjang, satu di sekolah enaknya nih, ya. Nah, nanti di rumah tidak seperti itu. Jadi membawa diri kita di lingkungan di luar maupun di dalam. Jadi kalian sudah harus mau itu keluar tidak menggunakan jilbab atau celana panjang atau baju wanita, ya, jangan mengundang. Karena kadang-kadang kita yang mengundang akhirnya orang lain terpacu untuk membawa jahat. Ya, seperti itu, ya, anak-anakku, supaya kalian bisa mengetahui, ya, apa yang harus dijaga dalam diri kita masa-masa yang sudah mulai puber. Makanya kita nih di sini masa-masa kelas 5, kelas 6 sebelum keluar dari SD. Karena ini lingkungannya juga udah teknologi, ya, berkembang macam-macam teknologi. Jadi kalian sendiri harus menjaga diri. Jadi kalau misalnya ada yang di HP atau laptop yang memunculkan sesuatu yang vulgar, itu tutup cepat. Karena sama, ya, pengetahuan seks sama narkoba itu hampir sama beratnya. Jadi kalau misalnya sudah melihat, ada keinginan untuk melihat lagi, sama seperti narkoba, bahayanya lebih parah untuk anak-anak usia sekarang kalian. Ya, jadi mempersiapkan diri supaya ada barokahnya, ya. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat kalian sudah menginjak remaja, jangan khawatir. Allah sudah menjanjikan manusia itu berpasangan. Jadi jangan malu untuk jomblo. Jadi kalau ada sudah disediakan nama Allah, tenang aja. Jadi kalian pahami dengan
kalian scan, ada nggak? Ada yang pernah nyoba? Nah, yang cowok-cowoknya, cewek juga pada ya. Nih. Oh, gagal. Nih. Jadi, kita dulu dengerin dulu ya, Dede ya. Jadi gini ya. Mungkin kalian itu pernah nyobain mainan itu ya, tapi nggak tahu itu teknologi apa ya namanya. Jadi kalau misalkan yang kalian mainkan, kalian scan, terus di HP kalian itu tontonnya kayak gerak gitu ya, ada animasinya, itu sebetulnya namanya adalah augmented reality atau singkatannya AR. AR ini adalah teknologi yang tadinya nih kalau kita kan lihat biasa pakai mata kita ya, lihat gitu biasa. Nah, untuk AR itu teknologi yang seolah-olah gitu di HP itu bergerak seperti di dunia nyata. AR itu menggunakan komputer atau misalkan kalian pakai handphone kalian gitu kan, perangkat gitu. Terus habis itu memvisualisasikan suatu benda atau objek tertentu gitu kan yang ada di dunia sekarang ini gitu kan, yang kalian lihat di mata kalian, kemudian dianimasikan. Nah, di sini salah satu manfaat AR itu banyak. Mungkin kalau misalkan kalian memang seumuran kalian dikasihnya game ya. Tapi sebetulnya kalau misalkan AR ini bisa untuk belajar. Nah, ini ada untuk aplikasi gitu kan ya. Nah, aplikasi itu banyak sebetulnya di luaran yang bisa dipakai. Nah, nanti di sini kita akan mempraktekkan beberapa ya. Kalau untuk AR itu dia ada dua cara. Yang ada markernya yang kalian scan itu. Nah, ini markernya tuh bentuknya bisa kayak gini. Jadi ini nanti kalau ada handphone gitu kan ya, terus dideketin, nanti dia akan muncul animasinya. Nanti kita lihat contohnya ya langsung ya. Nah, ada juga untuk AR itu yang, jadi ada dua ya. Ini siapa tahu nanti keluar ya. Jadi ada yang marker, ada yang markerless. Kan kalian udah jago nih yang bahasa Inggrisnya, jago nggak? Oh, ada yang jago tuh kan? Oke ya. Dengerin dulu ya. Nanti kalau ada tanya, jadi perhatikan. Jadi kalau marker itu adalah di penanda. Jadi dia harus ada objeknya kayak kertas gitu ya, di print gitu ya. Itu namanya marker. Nah, kalau markerless, less itu kan berarti dihapus ya, dihilangkan ya. Berarti dia tidak ada ini. Jadi hanya handphone aja. Terus nanti yang penting cahayanya harus ada tuh gitu kan, yang harus jelas gitu untuk kameranya. Nanti akan muncul objeknya. Gitu ya. Jadi nggak usah lagi pakai penanda gitu ya. Nah, itu jadi ada dua, marker dan markerless. Materi yang pertama apa tadi teman-teman? Yang pertama, coba semuanya jawab. Yang pertama tadi materinya apa? Ya, oke. Melindungi tubuh ya dari seks ya. Terus yang kedua, marker atau markerless itu apa tadi? AR, kalian kelihatan apa? Augmented reality. Kalau ada objeknya namanya apa? Marker. Kalau ada objeknya namanya apa? Markerless. Oke, nomor pintar-pintar nih ya. Alfi, salam Zaki. Izinkan saya bertanya tentang materi yang telah disampaikan. Menurut Bapak tuh bagaimana pendapat Bapak tentang materi yang diberikan dari sisi agama? Kalau menurut saya, kalau dari sisi agama sendiri, memang edukasi tentang seks ini ya, tanda kutip pada anak-anak memang sudah diwajibkan oleh agama semasa sebelum mereka itu balik, sebelum mereka itu masuk, waktunya diwajibkan untuk beribadah. Nah, adapun kegiatan yang tadi dikombin dengan sistem teknologi tadi, menurut saya itu lebih mendorong anak untuk memahaminya lebih mudah dan mengertinya itu mereka tidak berpikir yang negatif. Jadi dikemas dengan ada ayat tersebut kayak kartun segala macamnya, anak-anak itu melihat itu nggak jorok, itu bukan hal yang jorok, emang itu tuh yang bukan wajib mereka harus tahu.
Kalau kita ada pasti agama seperti itu. Mungkin kalau dari saya rasa ya, saya pikir sex education untuk sekolah dasar terlebih lagi di kelas 5 itu sangatlah bagus. Walaupun sebenarnya kita itu tidak pernah berpikiran atau melakukan sesuatu yang berbau seks secara negatif, tapi terkadang ketika mereka bercanda atau bermain tanpa sengaja melakukan hal-hal yang tadi sudah diajarkan, itu yang dilarang apa yang diajarkan kan, sekali ini bercanda-bercanda, dorong-dorongan, nggak sengaja megang dada atau mungkin mentarikan juga. Nah, dengan adanya sex education seperti ini membuat mereka, oh iya ya, ternyata nggak boleh, kali lain walaupun bercanda atau bermain tetap ada batasannya seperti itu, walaupun sama jenis gitu. Kemudian terkait dengan teknologi AR itu, jadi di sini kita mengembalikan fungsi gadget atau teknologi lainnya itu ke fungsi yang pembelajaran gitu. Sama ini kan kita lihat anak itu menggunakan gadget hanya bermain game segala macam. Tapi dengan adanya teknologi ini, gadget itu bisa ditambahkan penggunaan yang menjadi sebuah media dalam belajar untuk anak gitu. Pertanyaan selanjutnya, Bapak pernah nggak sih mendengar tentang teknologi AR ini atau augmented reality ini sebelumnya? kalau untuk saya karena saya bergaul dengan teman-teman yang ada juga yang bekerja di bidang teknologi seperti ini, pernah mendengar dan pernah mungkin sesekali sedikitnya melihat hasil dari yang mereka karyakan atau mereka buat. Tapi kalau untuk saya pribadi nggak begitu paham tentang cara membuatnya. Kalau untuk cara mengoperasikan atau cara memperlihatkan kepada halayak, seminimal-minimalnya bisa. Tapi ya kembali lagi, memang ini teknologi yang dipakai sekarang menyesuaikan abad 21, semuanya harus dengan teknologi. Jadi kita pun, anak saya juga tumbuh agama, mau nggak mau juga harus paham. Kalau Zaki pernah? Lalu tadi pernah lagi sih pernah ya, karena kan teknologi seperti ini sudah ada kayak di kartu-kartu mainan gitu kan, kayak di coki-coki atau mungkin di susu. Itu saya sering nemuin tuh kalau anak saya lagi beli ini, di labelnya itu di scan ini langsung nanti bisa main, ada gamenya gitu, bukan hanya sebagai gambar, tapi ada game juga. Pertanyaan terakhir nih, pendapat Bapak tentang penggunaan aplikasi yang digunakan itu kira-kira gimana? Apakah mudah atau susah sih untuk digunakannya, dan mudah dipahami nggak sih untuk aplikasinya? Kalau untuk mudah atau susah, kembali lagi, karena memang hal baru itu kalau tidak diedukasikan atau tidak dibiasakan, tidak disampaikan, tidak diajarkan, susah. Tapi kalau misalkan sudah dilatih, diberi pendidikan, dibimbing, terus juga dibiasakan anak-anak, akhirnya nanti dipakai dengan teknologi tadi tersebut, pasti akan mudah. Apalagi anak-anak sekarang otaknya cerdas-cerdas, lebih mudah mereka tuh memahami tentang teknologi, lebih mudah anak-anak sekarang. Untuk Pak Zaki? Kalau penggunaan teknologinya sih saya pikir kembali lagi ke aplikasinya ya. Ada aplikasi yang sangat mudah seperti tinggal plug and play gitu kan, langsung terinstall dengan mudahnya. Ada lagi aplikasi yang harus install dulu sebelum install ini, harus install yang lainnya dulu gitu, atau bertahap gitu kan. Jadi tergantung aplikasi yang dibuat gitu kan. Termasuk juga cara penggunaannya atau permainannya gitu kan. Ada yang harus dari start, dari ini dulu dimasuki dimainkan baru bisa ke tahap ini, ada seperti itu kan. Jadi kembali ke aplikasinya gitu. Oke Pak, itu aja pertanyaan dari saya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, tadi gimana nih acaranya, seru apa enggak? Seru banget. Emangnya dari tadi kalian tadi ngapain aja sih? Jadi kita belajar tentang seks, terus apa ya, Terus tadi kan coba aplikasinya tuh enak gak digunainnya? enak.
Iya.